dan inilah waktunya untuk mempertanyakan jika ada di antara kita yang merasa bingung apa yang dikatakan oleh pemateri yang tadi. Ya, saya kembalikan acara kepada moderator, Frater Febri, silakan. Baik, pada sesi ini kami mengundang dulu Romo Edison dan Romo Albert untuk duduk di depan pada sesi kali ini. Dipersilakan. Baik, pada sesi ini dibuka kesempatan untuk para saudara yang ingin barangkali menanggapi apa yang tadi sudah disampaikan dalam presentasi, menanggapi, bisa bertanya atau bisa mengomentari, dipersilakan. Silakan angkat tangan lalu kemudian boleh sebut nama dari komunitas mana dan mau bertanya kepada siapa begitu ya. Baik, dipersilakan. Silakan Pak Nanang. Baik, terima kasih. Ada beberapa santo dan juga nama Nanang. Saya dari komunitas TOC SMBK Santa Maria Bunda Karmel Kayu Tangan. Ada beberapa santo besar di beberapa tarekat. Santo Vincentius yang waktu itu juga mempunyai keprihatinan mungkin hampir sama dengan Beato Angelo ini. Kemudian juga Teresia Kalkuta. Kemudian ada beberapa lagi yang lain. Nah, yang ingin saya tanyakan, kekasan dari Beato Angelo Pauli ini dibanding mereka itu apa? Tidak tahu ini diarahkan siapa, pertanyaannya mungkin Romo Albert. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, kami tampung dulu pertanyaannya itu dari Pak Nanang. Lalu selanjutnya dipersilakan. Silakan, Frater Amsal. Saya Frater Amsal, berasal dari komunitas Raja Basa. Pertanyaan ini ditujukan kepada Romo Albert. Saya tertarik dengan pernyataan tentang being dan doing yang tadi disampaikan oleh Romo Albert. Pertanyaan saya ada dua. Apakah dalam tindakan karitatif itu terdapat sikap egois atau individualis dalam diri seseorang? Dan kalau misalnya ada, bagaimana cara mengatasi hal tersebut ketika orang melakukan tindakan karitatif? Bagaimana cara mengatasi sikap egois dan individualis? Terima kasih. Baik, terima kasih. Satu lagi. Atau cukup dulu? Baik. Mungkin yang lain masih ada? Tadi rupanya dua pertanyaan langsung ditujukan ke Romo Albert. Dan Romo Albert ada usulan kok nggak ada yang ke Romo Edison begitu. Oh, silakan, Frater. Ya, selamat siang, nama saya Frater Edo. Pertanyaan saya mengenai kaitannya dengan relevansi tadi. Kan sudah dijelaskan kalau Beato Angelo Pauli itu memiliki latar belakang yang cukup berat dan dia berjuang di situ kan. Lalu bagaimana dengan keadaan masyarakat sekarang gitu?
kita kan familia karmelitana juga terdiri dari awam, bukan hanya biarawan. Jadi barangkali bagaimana awam yang memiliki juga pola hidup yang berbeda dengan biarawan. Apakah mereka juga membutuhkan proses yang panjang, namun proses itu proses yang bagaimana begitu ya? Melihat situasi sekarang gitu, sepertinya agak sulit barangkali bagaimana itu menghayati kasih, karena sekarang serba berkekurangan, banyak orang memenuhi kebutuhannya masing-masing. Jadi barangkali pertanyaan saya itu bagaimana supaya kita terkhusus bagi para awam ini supaya dapat mendalami Angelo Pauli ini secara real dan bisa gitu dalam hidup sehari-hari. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kami persilakan untuk para romo untuk menjawab pertanyaan tadi. Silakan. Yang pertama dari Pak Nanang. Ya, terima kasih. Saya jawab dari yang terakhir ya. Karena silakan. Injil bilang yang terakhir menjadi yang terdahulu. Ya, itu ya. Maka saya selalu ingin jadi yang terakhir supaya nanti terdahulu gitu. Terakhir matinya masuk neraka terdahulu ya. Frater Edo, ada ungkapan yang mengatakan bahwa waktu mau membantu orang lain, jangan menunggu dirimu itu sudah kecukupan. Karena kalau itu pedomannya, kita nggak pernah akan membantu orang lain. Maka situasi kondisi kekurangan itu justru menjadi kesempatan bagi kita untuk bisa berbagi. Tadi Romo Edison menjelaskan bahwa Angelo Pauli itu ketika berbagi dia tidak berkekurangan, justru karena dia berbagi dia berkelimpahan. Jawaban ini menyangkut yang tadi saya katakan, bahwa Angelo Pauli itu menjadi mediator, menjadi penghubung gitu. Ketika kita entah biarawan biarawati, entah awam itu menjalankan fungsi itu, kita mengerjakan juga semangat yang dilakukan oleh Angelo Pauli sebenarnya. Dan baik di dalam gereja maupun di luar gereja itu banyak sekali orang-orang awam itu yang sangat peduli terhadap nasib orang miskin, nasib orang kecil. Banyak sekali mereka yang punya panti asuhan dan lain sebagainya. Singkat kata, untuk bisa menolong orang lain itu kita tidak perlu harus menunggu sampai diri kita kecukupan. Itu. Belajar dari Angelo Pauli lalu kita bisa tahu bahwa yang sebenarnya mesti mendorong kita menolong orang lain itu bukan soal kita punya lebih atau kita berkekurangan, tetapi sensitivitas, ya, kepekaan terhadap situasi kondisi di sekitar kita itu yang sebenarnya mesti mendorong kita untuk melakukan itu. Nah, Angelo Pauli itu memberi contoh di situ. Kalau kita melihat kembali apa yang dialami Angelo Pauli, baik dalam keluarganya sendiri dan sebagainya, dia juga bukan orang berkelebihan sebenarnya. Ya, kalau kita belajar dari Yohanes dari salib, itu hidupnya miskin, ya kan? Bahkan sangat miskin kalau boleh dikatakan begitu. Tetapi justru situasi kekurangannya itu membuat dia bisa memahami orang-orang lain yang berkekurangan. Jadi itu jalan untuk mendidik seseorang sebenarnya. Ya, jadi bukan menjadi alasan untuk tidak menolong orang lain. Ya. Kemudian pertanyaan kedua dari Frater Amsal itu mengenai being and doing, ya. Doing dalam hal ini yang tadi ditanyakan itu soal tindakan karitatif itu bisa ada unsur egoismenya apa enggak? Hampir semua tindakan itu ada potensi ke situ. Ada potensi ke situ. Ada yang secara sadar, ada yang tidak. Ada yang mungkin dalam tanda kutip itu sengaja juga ada. Ya. Ini cerita saja, tidak perlu saya sebut namanya. Ada seorang frater itu ketika di rumah
pendidikan, dia diberi permen oleh formatornya gitu. Nah, caranya memberi permen itu dibagi satu-satu gini kan. Lalu dia bilang taruh aja di meja, kok koyok penjajah. Nah itu. Dia mendapat kesan bahwa seakan-akan formator itu membagi dengan menunjukkan bahwa dia di atas, orang yang menerima itu di bawah. Dan itu seringkali secara tidak sadar itu terjadi pada kita. Waktu kita menolong orang, kita merasa bahwa kita di atas. Padahal seringkali kita itu menolong orang karena kita terima dari orang lain. Jadi kita ini sebenarnya cuma penyalur aja gitu. Secara tidak sadar itu seringkali muncul di dalam diri kita. Hal seperti itu, ada kemungkinan. Maka kalau kita mau belajar dari Angelo Pauli itu menangani beingnya dulu. Beingnya itu antara lain dia melihat Yesus yang tersalib itu, dan dengan semangat Yesus yang tersalib itulah dia menolong orang lain. Maka lalu motivasi untuk menonjolkan diri, tindakan karitatifnya itu ditumpangi oleh egoisme pribadi itu kemungkinan sangat kecil gitu. Mungkin ada tetapi persentasenya tidak besar karena dia berkontemplasi, merenungkan salib dan dia yang tersalib itu, dan dia menemukan yang tersalib itu dalam diri orang-orang kecil, dalam orang miskin, orang sakit itu. Singkatnya kalau kita mau menjawab pertanyaan yang tadi itu, ya kita mesti menilai dan mewaspadai motivasi. Karena setiap tindakan itu tidak mungkin lepas dari motivasi. Ya, motivasi itu kemudian membentuk behavior. Behavior itu kemudian menjadi action. Ya. Nah, motivation itu kemudian menjadi behavior. Behavior itu menjadi action. Nah, ketika motivasinya salah, behaviornya keliru, tindakannya itu juga nggak murni jadinya. Kurang lebih begitu. Ya. Pertanyaan yang pertama dari Pak Nanang TOC, kekasan Angelo Pauli, ya yang tadi dijelaskan Romo Edison yang sudah kita renungkan bersama. Hanya tidak semua orang-orang besar di dalam gereja yang penghayatan imannya, kemudian hidupnya sebagai orang beriman atau sebagai religius itu sangat khas dan sangat besar, itu kemudian mesti melahirkan kongregasi-kongregasi baru ya. Tidak selalu begitu. Satu, itu seringkali ditentukan oleh momennya. Dua, ditentukan oleh pribadi yang bersangkutan. Tiga, juga ditentukan oleh kongregasinya sendiri. Kadang-kadang ada orang besar yang sebenarnya bisa begitu, tapi kongregasinya nggak mengendaki, bisa juga ya. Jadi kekhasan dari Angelo Pauli yang tadi sudah dijelaskan, dia itu adalah seorang Karmelit yang sangat sensitif, sangat peka terhadap kondisi orang miskin, dan dia didorong untuk membantu itu. Vincent de Paul dan Santa Teresa dari Kalkuta itu juga begitu, tetapi tentu mereka punya perbedaan yang sangat besar, baik konteksnya, lingkungannya, semangatnya, dan saya yakin yang paling pasti itu adalah kehendak rohnya berbeda. Ya, ketika Roh Kudus mengendaki lewat Vincent de Paul ada satu kongregasi baru, atau lewat Teresa dari Kalkuta itu ada kongregasi baru, terjadilah kongregasi baru. Tapi mungkin Angelo Pauli tidak sampai ke situ. Romo Edison barangkali bisa menambahkan. Silakan. Kalau nggak dipaksa itu kan nggak bicarakan. Saya sudah berpikir mau menambahkan, tapi dia bilang gitu. Jadi walaupun tidak ditanya, saya mau menambahkan. Jadi berkaitan dengan yang terakhir, jadi mungkin itu agak lebih luas dalam hubungannya dengan kehidupan sekarang. Jadi ya mungkin kita yang di sini mayoritas itu, ya hampir mayoritas lah, dikatakan tinggal di biara. Mungkin kita yang tinggal di biara mungkin lebih banyak kita sebagai penyalur umumnya. Mungkin kita bisa memberi, tapi hanya relatif sangat kecil sekali. Tapi saudara-saudara kita yang misalnya yang dari luar, yang banyak itu
memiliki kemungkinan untuk memberikan, misalnya karena keadaan ekonomi dan juga dengan juga dari banyak orang itu umumnya mereka malah meminta untuk disalurkan mereka yang bisa, apa yang bisa diberikan. Nah, mungkin salah satu pengalaman yang dialami oleh Karmel di Indonesia, misalnya saya ingat persis apa yang dimiliki, dilakukan oleh para Karmelit di Sumatera. Mungkin saat ini mungkin saya informasikan atau sharingkan. Nah, itu sebenarnya sudah ada dalam buku 50 tahun Ordo Karmel di Sumatera. Nah, pada waktu itu, pada poin tertentu, pada saat tertentu, rumah di Jalan Bali itu ditutup karena alasan-alasan yang mendasar. Pertama-tama itu pendidikan teologi waktu itu terpisah antara Batu dengan filsafat, dan teologi terpisah. Filsafatnya di Batu, teologinya di Pematang Siantar. Jadi formator dan juga para dosen itu pasti mengalami kesulitan, sehingga dengan alasan lain lalu biara itu ditutup. Nah, salah satu prinsip yang waktu itu dibuat oleh para romo di sana, dan sebelum apa yang saya teliti itu ditemukan, pendapat semua simpang siur tentang biara itu yang di Jalan Bali, yang memang biaranya bagus sekali. Siapa yang pernah ke sana pasti akan berpikir, merasa sayang sekali kalau eman sekali kalau biara itu ditutup. Tapi itulah situasinya. Tapi prinsip yang diberikan atau dibuat oleh para romo pada waktu itu adalah sebagai berikut. Dan ini ada kaitannya dengan apa yang dilakukan oleh Angelo Pauli. Mereka mengatakan, berprinsip bahwa apa yang kita terima dari gereja, kita kembalikan ke gereja. Jadi waktu itu memang ada uang dari biara, dari ordo, tapi mayoritas itu kemungkinan adalah diterima dari umat, dari gereja, lalu dikembalikan kepada gereja, yaitu kepada keuskupan. Nah, itu yang dipegang oleh para Karmelit waktu itu di sana, sehingga biara itu ditutup, diserahkan kepada keuskupan. Dan sekarang itu menjadi semacam COVID dari projo-projo di Keuskupan Medan. Jadi itu semacam rumah formasi mereka sekarang. Dan kemungkinan besar malah mungkin kalau jadi misalnya Pematang Siantar itu jadi keuskupan, kemungkinan itu menjadi keuskupannya. Nah, lihat bagaimana sikap atau prinsip yang dibuat oleh Angelo itu sebenarnya sudah juga kita lakukan di beberapa tempat. Nah, mungkin dan juga saya yakin umat juga banyak melakukan cara yang sudah dibuat oleh Angelo Pauli, cuma mungkin sebagai hubungannya kita belum melihat secara persis. Ini tambahannya. Baik, terima kasih. Dibuka lagi. Nanya, 1 dari Romo Haji, 2 dari Frater Geri, 3 dari Frater Andri. Romo, setelah saya mendengar pemaparan baik dari Romo Edison maupun dari Romo Albert, saya merasa kagum dengan Beato Angelo Pauli. Biasanya religius itu kalau mempunyai ketertarikan pada satu bentuk pelayanan tertentu, dia enggan untuk memberikan perhatian pada bentuk pelayanan yang lain. Misalnya kalau orang memang sudah mempunyai minat dalam pelayanan spiritual, maka ya hanya itu saja yang dia tekuni. Dan banyak kecenderungan enggan untuk kemudian memberikan perhatian pada karya karitatif. Demikian juga sebaliknya, yang mempunyai perhatian pada pelayanan karitatif, itu lalu kemudian enggan untuk punya perhatian pada hal-hal yang bersifat spiritual. Tapi saya melihat berbeda dalam diri Angelo Pauli. Beato Angelo Pauli itu walaupun menaruh minat pada bidang karitatif,
pelayanan kepada orang miskin dan orang sakit, tetapi hidup doanya, askesenya, hidup komunitasnya itu tetap jalan. Itu luar biasa. Saya berpikir, bisa ya orang ini? Biasanya, ya itu tadi yang saya katakan tadi itu. Kalau dia sudah aktif di pelayanan di luar, memang dia mungkin sukses di situ, dia dicintai oleh banyak orang, dipuja-puji, tapi selalu, maaf ini saya enggak memberi jawab kepada orang-orang tertentu, tapi ada orang-orang yang seperti itu kadangkala justru membuat kesulitan di komunitas. Di luar dicintai, tapi di komunitas sendiri mungkin dia sering kali meninggalkan acara komunitas, mungkin juga sering kali doa dan membuat jadi troublemaker di komunitasnya. Nah, tapi saya melihat Angelo Pauli ini beda. Angelo Pauli tidak hanya dicintai oleh umat yang dilayaninya, tapi dia juga dicintai, dibutuhkan tenaganya oleh komunitas. Memang ada yang memusuhinya, itu pasti selalu ada, tapi pada umumnya senang dengan dia. Nah, pertanyaan saya, dari mana sih itu kekuatan Angelo Pauli sehingga dia bisa menjadi pribadi yang utuh, terintegrasi, sehingga semuanya dapat dia jalankan dengan baik. Saya tidak tahu ini pertanyaannya dijawab oleh siapa, silakan. Kami nanti shoot. Baik. Itu nanti dulu Romo. Yang kedua, silakan, Brother. Selamat pagi para saudara, selamat siang. Pertanyaan ini kepada Romo Edison dan kepada Romo Albert. Nama saya Brother Gary dari komunitas Biara Karmel Beato Titus Bransma, Raja Basa 4 Malang. Romo, di salah satu sumber yang saya baca, yaitu di majalah Sword yang baru tadi malam saya baca, dikatakan bahwa Beato Angelo Pauli membangun rumah sakit dengan bantuan bangsawan, dan bangsawan itu hanya meminta dijahitkan skapulir. Itu yang saya baca. Salah satu poin yang saya dapatkan dari presentasi tadi Romo Edison tadi adalah pelayanan Angelo Pauli adalah pelayanan yang sesuatu yang sungguh dibutuhkan saat itu. Tapi setelah saya bandingkan di internet, abad ke-17 itu masih erat dengan Renaissance gitu. Jadi orang-orang pada tertarik hiasan-hiasan, pada tertarik musik yang artistik seperti itu. Tapi kok ada bangsawan yang tertarik pada skapulir gitu. Menurut sumber tadi yang saya baca. Nah, kira-kira apa yang melatar belakangi ketertarikan para bangsawan tersebut? Lalu pertanyaan kedua untuk Romo Albert, bagaimana mengetahui atau mendapatkan cara pelayanan yang sungguh dibutuhkan saat ini oleh setiap orang? Soalnya tantangannya menurut saya banyak sekali. Terutama perbedaan ideal antara saya dengan misalnya saudara saya, dengan orang di luar komunitas, dengan ya mungkin atasan atau yang lain, kan perlu strategi untuk mengetahui atau mendapatkan cara pelayanan yang sungguh dibutuhkan saat ini. Begitu. Terima kasih. Yang terakhir dari Dr. Andri. Selamat siang Romo, saya ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama itu lebih tertuju pada Romo Edison. Jadi
Saya tertarik gitu dengan sebuah pernyataan dari seorang bicara Karmel. Jadi dia mengatakan itu kebanyakan orang kudus Karmel itu menjadi kudus karena mendapat kepenuhan kasih dalam hidupnya. Nah, beberapa gitu, jadi saya dapat itu, ya misalnya Teresius itu mendapatkan kasih yang penuh ketika masa kecilnya. Nah, pertanyaan saya itu, Beato Angelo Pauli ini itu mengalami penuhan kasih itu ketika masa kecilnya atau ketika dia beranjak masuk novis terus melayani orang-orang sakit gitu loh. Dicondong kemana gitu loh. Lalu pertanyaan kedua bisa dijawab Romo. Jadi pertanyaan saya itu bagaimana pandangan Romo bila tindakan karitatif itu relevansinya dapat hambatan gitu di zaman ini. Sebenarnya itu seperti kebaikan kita itu tulus, murni gitu, dan belum ada pamrih. Tapi kenyataannya itu beberapa orang itu mempergunakan kebaikan kita itu enggak pada tempatnya gitu. Misalnya saya katakan masalah itu seperti ya hari-hari raya besar agama. Jadi kita tulus gitu memberi sedekah pada orang-orang miskin. Tapi realitanya itu orang miskin itu seperti apa? Terorganisir oleh sebuah oknum-oknum. Jadi para pengungsi itu ditujukan untuk meraih keuntungan gitu. Jadi tujuan utama kita tuh ya berbuat baik. Kira-kira pendapat Romo tentang masalah itu bagaimana gitu dalam semangat Beato Angelo Pauli? Terima kasih. Makasih. Dipersilakan Romo. Saya mungkin yang pertama ya. Ya. Jadi Romo suka yang terakhir Ya. karena akan menjadi yang Gantian pertama. Ya. Bagi, silakan. Orang yang rasional itu harus konsisten. Baik, yang mulai dari tadi Romo Aji belum memperkenalkan namanya itu. Langsung tanya, labrak terus, enggak perkenalan nama. Yang bertanya itu tadi Romo Aji. Terus ini dari mana dasar pelayanan dari Angelo Pauli ini? Nah, kalau ini dan ini berkaitan juga nanti dengan pertanyaan yang Andrea yang nomor 3, 31, 32 nanti bagiannya Romo Albert. Ya, mengenai kasih itu. Ya, dari mana dia dapat kasih? Apakah mau dialami sejak kecil atau gimana? Nah, tadi saya singgung sedikit mengenai memang dalam keluarganya saya tidak membuat banyak informasi, hanya informasi umum saja. Nah, kalau kita lihat, kalau kita baca kembali teksnya, dia sebenarnya sudah mendapat semacam roh atau tanda petik demikian saya katakan roh dalam bentuk pelayanannya itu di dalam keluarga, termasuk juga kasih. Dia tadi saya katakan bahwa keluarganya dia berasal dari keluarga yang beriman. Kalau keluarga beriman itu berarti ya secara otomatis lah bisa dikatakan kasih itu ada, dihadirkan di dalam keluarga, baik itu dari orang tua kepada anak dan timbal balik dan diantara mereka sendiri, anak-anak sendiri. Dan itu juga bisa kita lihat bahwa kakak adik masuk Karmelis sekaligus itu hal-hal yang sangat jarang menurut saya, ya, atau luar biasa bisa dikatakan demikian. Nah, saya kira dan kalau kita lihat dari tadi sebelum dia menjadi Karmelit, dia akan membuat semacam pertimbangan antara Fransiskan atau Karmelit. Ya. Dan pasti dia memiliki dalam dirinya sendiri pasti memiliki semacam kecenderungan atau sesuai dengan prinsip yang ada dalam hatinya untuk memilih. Nah, itu dan tentu pilihan itu bukan gampang,
Atau bukan seperti memilih makanan mana yang paling enak, bukan itu, tapi kan harus keluar dari hatinya sendiri. Nah, itu bisa sampai ke situ tentu bukan sesuatu hal yang jadi begitu saja, tapi pasti ada sudah dari dasarnya dari keluarga, dari apa yang dialami di dalam keluarga. Nah, saya kira itu dikembangkan lagi setelah masuk menjadi Karmel, dan kita lihat bagaimana perkembangannya setelah menjadi Karmel. Jadi mulai dari formasi saja dia sudah menunjukkan dasar-dasar apa yang dialami dalam keluarga itu. Jadi saya kira di situ letaknya. Lalu tentu dalam formasi itu dimurnikan, lalu setelah menjadi imam setelah tabisan tentu dimurnikan lagi, lalu lebih dipraktikkan ke dalam hidup, diaktualisasikan. Jadi ini sekaligus menjawab dua pertanyaan tadi itu saya mengenai sejak kapan dimiliki kasih itu. Nah, itu saya kira sekaligus di situ. Lalu mengenai membangun rumah sakit, skapulir dan sebagainya itu gini. Memang apa yang kamu baca kalau kalian nanti tidak tahu apakah tingkat berapa dia, siapa ini Giri ini, apakah sudah belajar sejarah gereja abad pertengahan atau belum. Jadi kalau sudah belajar sejarah gereja abad pertengahan, nanti akan melihat bagaimana situasi gereja yang murat-marit di situ, tetapi walaupun dalam kemurat-maritan itu ada juga sesuatu yang sangat mendalam. Gitu. Maka ada mosi pada waktu itu kan kembali ke sumber. Nah, itu lihat Teresa dari Yesus juga kan kembali ke sumber. Itu berarti situasi gereja waktu itu, untuk merenungkan situasi gereja pada waktu itu, kembali ke sumber supaya kembali pada dasar dari gereja itu. Dan termasuk juga tarekat Kong Ordo supaya melihat lagi dasar-dasarnya itu apa. Gitu. Untuk melihat situasi gereja yang ada pada waktu itu. Nah, lalu tidak jarang juga memang banyakkan situasi umum itu sangat materialisme dan juga dan sebagainya sejenis itu, tapi tidak jarang juga umat atau orang-orang itu memiliki devosi yang kuat dan memiliki juga iman yang kuat. Dan lihat di sini seperti yang sudah saya katakan tadi, dari bangsawan dari Italia itu, dari Napoli itu, dia salah satu orangnya. Nah, kalau dia membangun rumah sakit itu saya kurang tahu persis. Ya, bisa jadi kalau dari sumber yang saya baca-baca kelihatannya kok tidak ada membangun rumah sakit. Dia praktis itu berkecimpung di rumah sakit Lateran itu. Ya, yang tadi saya buat segitiga emas yang saya gambarkan tadi itu. Tapi bisa jadi ada sumber lain, tapi yang saya baca-baca, yang kita miliki di perpustakaan kok kelihatannya enggak ada. Gitu. Ini yang bisa saya katakan. Mungkin Romo Albert bisa menambahkan atau menjawab yang terakhir. Mulai menjawab dari pertanyaan Romo Aji. Pertanyaan yang sangat bagus karena dia formator. Beato Angelo Pauli diakui sebagai orang kudus, ya kan? Nah, kekudusan itu anugerah Tuhan. Kekudusan itu anugerah Tuhan. Dan spiritualitas itu sebenarnya ujungnya pada kekudusan. Jadi spiritualitas yang tidak mengantar orang sampai kepada kekudusan itu Melkiades lah ya, bahasa Jawanya begitu. Tahu Melkiades ya, yang dari Batak ya? Ya, itu artinya sesuatu yang tidak lengkap lah itu. Itu bisa saja itu hanya kendaraan untuk kepentingan pribadi saja. Maka kalau pertanyaannya dari mana Angelo Pauli bisa melakukan itu, hidup komunitasnya baik, hidup doanya berkembang, pelayannya bagus,
Nah, itu menunjukkan bahwa dia itu seimbang. Nah, spiritualitas yang benar itu seimbang. Jadi kalau orang ekstrem, entah ekstrem aktif karitatif, lupa sembahyang, itu pasti bukan sesuatu yang kudus ya, bukan. Spiritualitas itu keseimbangan, ya. Keutuhan. Nah, spiritualitas itu keutuhan. Maka ini di banyak forum saya katakan, kalau masih belum pernah dengar spiritualitas, frater-frater yang baru frater dengan saya sudah dengar, kalau enggak mau dengar lagi telinganya ditutupi aja. Ya. Jadi spiritualitas itu ujungnya pada kekudusan. Kekudusan itu kalau dalam bahasa Maduranya itu holiness, ya kan? Nah, holiness itu ada kaitannya dengan kata whole. Whole, W-H-O-L-E, whole itu utuh. Ya, dari kata holiness, wholeness, health. Health itu sehat. Nah, sehat itu ya seimbang. Kalau orang tidak seimbang makannya, tidak seimbang secara psikologisnya, dia tidak akan sehat gitu. Jadi spiritualitas yang benar itu mesti membuat orang sehat. Nah, Angelo Pauli bukan hanya orang yang baik secara tindakan karitatifnya ya, tapi beingnya itu memang sudah baik. Karena beingnya baik, dia utuh, dia seimbang, ya, dia taat kepada pimpinan, tetapi juga memperhatikan kebutuhan orang, itu imbang. Dia tidak hanya taat pada pimpinan, taat, tapi tidak punya kepekaan terhadap situasi kondisi konkret, itu enggak imbang juga. Gitu. Maka sebenarnya kalau ditanya kekuatannya dari mana, ya kekuatannya dari kekudusan. Nah, kekudusannya dari mana? Ya anugerah Tuhan. Maka ketika kita bicara mengenai relevansi, jangan mengatakan saya mau meniru Angelo Pauli. Tuhan tidak mau bikin duplikat. Gitu. Tuhan itu, meskipun saya bukan Tuhan ya dan belum pernah ketemu juga ya. Tapi itu kepercayaan saya dan interpretasi saya, Tuhan itu menciptakan manusia khas, tidak ada duanya. Jadi kalau kita bicara relevansi, jangan lalu mau meniru Angelo Pauli, salah. Gitu. Kita mau menggali nilai-nilai yang dia miliki, nilai-nilai yang bersifat universal dan beyond time tadi, time and space tadi, tetapi konteksnya itu jelas, dia konteksnya abad ke-17, abad ke-18, yang berbeda dari kita. Tapi dalam hal kekudusan itu sama, kekudusan itu adalah keutuhan, keseimbangan, kesehatan tadi itu. Jadi kalau kita mau membawa relevansinya Angelo Pauli, berangkatlah dari kekudusannya. Maka tidak berangkat dari doingnya, tetapi berangkat dari beingnya. Itu kembali ke frater yang tadi nanya soal being dan doing itu. Ya. Kemudian frater Gary tadi kan tidak nanya ke saya ya, hanya ke Romo Edison ya. Tapi saya kira kalau kita mau bicara tentang skapulir, ya skapulir itu kan tanda perlindungan Bunda Maria. Ya. Jadi orang kaya, orang apapun juga itu butuh perlindungan. Jadi dan pada zaman apapun juga itu orang membutuhkan perlindungan dan mendambakan keselamatan. Ya, bisa itu dalam bentuk perlindungan dari militer, perlindungan dari pemerintah, tapi juga perlindungan dari Bunda Maria. Perlindungan itu bisa perlindungan material, bisa perlindungan spiritual. Kalau orang meminta skapuler itu pasti bukan maksudnya supaya kalau ditembak orang tidak tembus, enggak ya, ditembak orang ya mati juga ya. Tetapi itu perlindungan rohani ya, dan justru pada saat tadi Romo Edison mengatakan zamannya morat marit itu orang tidak punya kepastian. Di dalam situasi demikian itu lalu orang mencari perlindungan. Jadi masuk akal kalau mereka juga cari skapuler. Ya kan? Ini teori saya, kalau mau percaya silahkan, kalau enggak ya enggak apa-apa gitu. Lalu yang terakhir Angelo Pauli itu tentang tindakan karitatif yang disalahgunakan tadi untuk saya ya. Sebenarnya simpel sekali sih. Jangankan kita manusia, Tuhan aja disalahgunakan kok. Ya kan? Iya apa tidak? Dan yang menyalahgunakan Tuhan siapa? Bukan orang ateis, bukan orang yang tidak percaya pada Tuhan. Yang menyalahgunakan Tuhan itu adalah orang-orang yang mengaku diri percaya pada Tuhan. Ya kan? Jualan Tuhan. Bahkan si A yang punya Tuhan dan si B yang punya Tuhan itu berkelahi membela Tuhannya sendiri-sendiri, gitu, ya kan?
Dan itu yang terjadi sekarang, yang kita lihat, kita alami. Jadi jangan heran kalau tindakan baik kita itu disalahgunakan orang. Hanya orang perlu paham ya bahwa penyalahgunaan itu tidak menghilangkan kegunaan. Ya, penyalahgunaan itu tidak menghilangkan kegunaan. Jadi kalau saya punya pisau dan saya dengan pisau ini membunuh orang, itu penyalahgunaan. Tapi tidak berarti bahwa pisau ini harus dibuang. Enggak, pisau tetap dipakai di mana-mana. Penyalahgunaan tidak menghilangkan kegunaan. Ya, maka kalau kita melakukan tindakan karitatif, menolong orang dan sebagainya, ternyata yang ditolong itu menipu kita atau membohongi kita, memanipulasi kita, ya jalankan terus saja. Karena kebaikan kita tidak akan hilang karena disalahgunakan orang. Ya. Almarhum Lemo Volring yang dulu di Paroki Batu cukup lama itu dibohongi orang tiap minggu dan dia tahu kalau dibohongi, tapi dia bantu terus tiap kali orang itu datang minta-minta dia kasih. Nah, alasannya apa? Lebih baik saya dibohongi orang daripada saya tidak menolong orang. Ya, tentu kita tidak boleh bodoh juga ya. Kalau yang membohongi kita itu ternyata kaya sekali, dia menyuruh orang miskin ngemis, lalu duitnya dikasihkan dia, ya kita harus tahu. Ya, maka kalau kita mau melakukan tindakan karitatif ya tentu saja tidak naif ya, tindakan karitatif kita juga harus cerdas lah gitu. Kan S1 kan. Kan kuliah filsafat dan teologi, masuk dibohongi pengemis kalah, kan gunanya apa kuliah? Ya kita tetap mesti menolong orang dengan cerdas, gitu. Meskipun penyalahgunaan tidak menghilangkan kegunaan. Oke, terima kasih. Baik, dibuka lagi penanya. 1, Brother Kevin, 2, Brother Esa, dan terakhir dari para suster kayaknya belum ada yang, oh ada. Saya ke suster Lucy. Oh iya, Karmelites. Lalu yang terakhir dari Pak Enggai. Ya. Frater Kevin, Pak Enggai, dan Lucy. Silakan, Frater. Selamat siang Romo. Siang. Menarik dari presentasi Romo Edison yang nomor 6 bahwa sebagai pastor Beato Angelo Pauli ini sebagai sakristan dan organis. Nah, kalau sebagai sakristan mungkin masih dapat dipahami gitu. Sebagai koster jadi juga sekaligus sebagai pastor. Nah, tapi kalau sebagai organis, jika kita ngomong ada pastor yang organis pada zaman sekarang ini, pasti umat langsung rasani. Ini mau jadi pastor atau mau jadi organis? Pasti gitu kan. Nah, padahal kalau kita lihat, saya pernah membuka-buka, saya lupa judulnya, bukunya Sejarah Karmel tuh, A Brief History of Carmel atau A Mirror of Carmel, saya lupa, yang dibuat oleh TUC, bahwa di sana juga banyak Karmelit yang menjadi ilmuwan, jadi dokter bahkan, jadi musisi, jadi komposer, segala macam. Nah, perlu juga kita tahu bahwa seperti yang dikatakan Gary tentang zaman Renaissance, mungkin kecintaan umat pada bangunan-bangunan yang megah gitu ya, atau juga musik-musik yang indah pada zaman itu. Bahkan kalau dibandingkan dengan zaman sekarang, kalau gereja zaman dulu ketika kita lihat pilar-pilarnya segala macam langsung mengkondisikan nanti kita pada Tuhan, tapi pada katanya gerejanya kayak gudang bakau gitu. Nah, jadi pertanyaan saya itu, apa yang membuat beda ini? Sebagai organis, khususnya pastor ditunjuk sebagai organis. Kalau hanya ditunjuk gitu aja kan pasti nggak ditulis dalam sejarah, apalagi dalam sejarah Karmel yang tebal ini. Bagaimana konteks historisnya antara zaman dulu itu dengan zaman sekarang? Apalagi pada zaman itu
organ juga mempunyai peranan penting jika dibandingkan dengan musik sakral. Itu saja, Romo. Terima kasih. Baik, selanjutnya Pak Enggai ya, silakan. Terima kasih. Terima kasih Romo. Saya mau bertanya Romo yang teknis saja. Ini Beato Angelus itu meninggalnya pada tahun 1720. Nah, saya mau bertanya kenapa Beatonya baru sekarang 2010? Kenapa? Beatonya. Kemudian Beatonya 2010. 26 April 2010. Beatifikasinya 25 April 2010. Padahal waktu dia masih sakit-sakitnya itu Romo, semua umatnya itu berdoa di muka biaranya. Bahkan tim kesehatan dari Sawan atau itu datang kayak Beato Angelo ini. Itu aja. Terima kasih. Baik, yang terakhir dari Suster. Bisa disebutkan dari komunitas mana, Suster? Silakan. Selamat siang, para Romo. Saya Suster Lucia dari Karmelitas. Saya mau bertanya, saya kira Beato Angelo ini memiliki kekuatan yang besar karena dia mengalami penyakit yang aneh dari sekian lamanya, tapi dia tidak peduli dengan kesehatannya. Dia tetap berusaha melakukan segala sesuatu dengan senang hati. Bahkan dia juga ketika dipercaya melakukan tugas-tugas dalam biara, dalam komunitas, dia tetap dapat melakukan semuanya itu dengan baik. Nah, kok dinalar, bagaimana mungkin ya dengan kondisi kesehatannya? Dia berbuat sesuatu banyak bagi banyak orang, tapi dia tetap bisa melakukan tugasnya dengan baik sebagai ekonom, magister, yang banyak dalam kondisi kita seperti mungkin ya memiliki kekuatan yang terbatas ya, tapi kalau kita dilihat dia nggak peduli dengan kesehatannya, dia tetap bertahan sekian lama Baik, terima kasih. Silakan Romo. Saya kira ke saya semua ini. Nanti Roma bisa nambahin. Jadi mulai dari Kevin dulu. Kita harus melihat, artinya sekarang kita memiliki patokan, ya memang kita di sini, patokan kita di sini memang ya. Jadi kalau sudah misalnya Romo itu tugasnya di paroki, jadi jarang misalnya di semacam biara khusus yang melayani, punya kapel yang melayani misalnya misa harian dan atau misa mingguan gitu. Nah, itu yang sekarang kita alami di sini. Tapi kalau misalnya di Eropa dan juga di saat ini juga masih ada, itu biasanya kapel biara atau bahkan juga kapel biara yang kemungkinan juga jadi paroki, nah itu biasanya dilayani oleh para karmelit, para konfratres. Apalagi kalau misalnya dia kapel biara, nah membuka misalnya tempat kemungkinan untuk misa kepada umum, nah itu praktis dilayani oleh para karmelit yang tinggal di situ. Nah, umumnya banyak biara seperti itu. Jadi terbuka juga untuk umum. Nah, sehingga dan saya kira yang tempat di mana Angelo Pauli tinggal, seperti tadi di Firenze dia sebagai magister, di
di tempat kelahirannya itu apa namanya tadi itu juga dia sebagai tinggal di biara, saya kira sama dengan kapel mereka terbuka untuk umum. Sehingga mau tidak mau umumnya dilayani oleh para karmelit yang tinggal di sana. Jadi itu. Dan tidak jarang juga misalnya peristiwa-peristiwa atau perayaan-perayaan penting, ya dia juga menjadi tidak jarang juga dilayani oleh para karmelit sebagai organis. Gitu. Jadi tidak usah khawatir nanti Kevin kalau sudah menjadi imam tidak dipraktikkan nanti sebagai organis, ya jangan khawatir, nanti pasti ada tempatnya itu. Terus yang kedua mengenai mengapa pertanyaannya Pak Hendra ya? Mengapa Angelo Pauli terlambat di beatifikasi? Saya kira bagian akhir dari presentasi saya itu sudah saya berikan secara umum. Ya, jadi lihat bagian terakhir. Ya, jadi pertanyaan mendasar bahkan adalah mengapa Angelus baru dibeatifikasi setelah lebih dari 300 tahun. Atau sekitar 300-an tahun. Alasan pertama adalah bahwa sebelum Paus Clement ke-11 menjadi pimpinan gereja, Paus sebelumnya dengan gampang menyatakan orang kudus. Oleh sebab itu, Paus Clement memberikan kebijakan bahwa seseorang tidak dijadikan kudus kalau belum berselang 50 tahun dari kematiannya. Prinsip ini dipegangnya walaupun Paus setelahnya sering melanggar. Jadi bisa jadi juga. Kebetulan mungkin untuk Angelo Pauli Paus tidak melanggar untuk itu mungkin. Alasan kedua yang berkaitan berasal dari advokat setan yang tadi saya berikan tanda petik advokat setan yang mengatakan bahwa Angelus juga mengunjungi rumah sakit khusus perempuan. Jadi artinya pada waktu itu sesuatu hal yang terlarang, gitu. Ya. Yang terletak di sebelah rumah sakit Yohanes Lateran. Jadi itu dianggap sebagai penghalang. Ya. Dan hal ini dianggap sebagai penghalang. Alasan terakhir yang juga berasal dari advokat setan adalah clown terapi yang tadi saya terangkan itu. Nah, ini paling tidak 3 alasan, tapi kita harus melihat gini, untuk menjadikan seseorang itu orang kudus, baik itu beato atau santo, tidak segampang yang kita pikirkan. Ada banyak hal yang harus diteliti atau diverifikasi oleh Vatikan. Jadi Vatikan itu biasanya berhati-hati, dan saya kira Romo Albert nanti bisa menjelaskan itu karena dia di Kuria pasti sudah nguping-nguping tentang Angelo Pauli ini. Biasanya Vatikan itu pasti hati-hati, jangan menjadikan orang begitu saja kudus, macam gampangan begitu. Jadi memang sungguh-sungguh dia ini memiliki karisma untuk dijadikan dia sebagai orang kudus atau tidak. Nah ini dalam hal ini Vatikan biasanya berhati-hati. Sama dengan sekarang misalnya proses kanonisasi Titus Bransa itu masih dalam perjalanan dan kita tidak tahu nanti sampai kapan. Gitu. Jadi ini yang bisa saya katakan untuk tambahan apa yang saya tulis secara umum di sini. Lalu pertanyaan dari Suster Lucia, nah ini bagaimana bisa mungkin Angelo Pauli itu walaupun sakit tapi tetap masih pergi melaksanakan karitas. Nah ini memang sudah, kalau dia sudah disemangati pelayan karitas itu sudah ada dalam dirinya, dalam menjiwai dirinya. Nah itu halangan-halangan yang kecil-kecil itu yang mungkin hal seperti itu mungkin dianggapnya sebagai halangan kecil, jadi tidak perlu untuk tidak dianggap sebagai rintangan, ya sudah dilakukan. Dan bisa juga biasanya kalau orang sudah masuk dijiwai oleh sesuatu semangat dan dia yang lain-lain itu malah tidak dipikirkan lagi. Nah mungkin itu
yang terjadi juga dalam diri Angelus, sehingga mungkin kesehatan dia tidak memikirkan dirinya lagi, memikirkan orang lain. Nah, dia sudah hanyut atau dia sudah di luar dari dirinya tentang apa yang sedang dihayati itu. Ini yang mungkin bisa saya katakan. Mungkin ditambahi Romo Albert. Brother Kevin, di Madrid itu ada komunitas Karmel di Calle Ayala namanya ya. Calle itu dalam bahasa Spanyol itu artinya jalan. C-A-L-L-E, Calle Ayala. Itu ada satu biara di situ. Kalau tidak salah mungkin sekarang juga Provinsi Alat. Di sana ada kapel. Tadi Romo Edison menjelaskan kapel biara, tapi itu dipakai juga oleh umum. Jadi umat di situ misa. Kalau tidak salah setiap hari itu ada misa pagi dengan sore. Banyak. Yang melayani adalah romo-romo di situ, dan ada satu romo itu yang khusus kerjanya memainkan organ itu. Ya, jadi misa jam berapapun, siapapun yang mimpin, dia selalu yang main organ, maka dia organista. Sekaligus dia prior kalau tidak salah, romo itu lupa saya namanya. Ya. Jadi itu bukan hanya dulu, sekarang masih ada itu organista itu ya yang berfungsi untuk melayani. Jangan lupa bahwa menjadi pemain organ itu pada waktu ibadat itu juga pelayanan, itu juga memuji Tuhan itu. Maka Angelo Pauli sangat mencintai itu juga. Jadi tidak hanya melihat apa yang dikerjakan, tetapi nilai makna dari apa yang dikerjakan itu yang menurut saya lebih penting. Kemudian pertanyaan dari Pak Enggai tadi, saya waktu di Kuria memang tidak suka nguping ya. Artinya kuping saya pakai untuk mendengarkan, bukan untuk nguping ya. Karena kalau nguping itu pasti nggak pakai kuping ya. Memang benar yang dikatakan Romo Edison bahwa proses untuk beatifikasi, kanonisasi itu tidak mudah. Tidak mudah, prosesnya panjang, biayanya mahal. Jadi banyak tokoh-tokoh besar di dalam gereja, baik itu biaran-biarawati, imam, uskup atau awam yang sebenarnya layak dijadikan beato, dijadikan santo, tapi tidak ada duitnya. Jadi jangan mimpi mau jadi santo kalau nggak punya duit ya. Itu. Jadi jadi santo itu mahal sekali itu biayanya ya. Kemudian prosesnya panjang luar biasa. Saksi-saksi, dokumen-dokumen itu harus jelas. Ya, dan yang biasanya dicari itu adalah bukti bahwa dia betul-betul orang beriman yang murni ya, tidak ada motivasi-motivasi yang tidak benar dalam proses hidupnya dia, dalam proses karyanya dia, dalam kesaksiannya dan seterusnya itu panjang sekali. Jadi yang juga perlu diperhatikan adalah dokumen. Nah, kalau dokumennya tidak ada, bukti-buktinya tidak kuat, tidak bisa orang diproses menjadi beato atau menjadi santo. Dan mohon maaf ya, Karmel cukup terkenal dalam kecerobohannya itu ya. Jadi dalam tidak teratur menyimpan dokumen itu rodok terkenal itu. Kalau enggak tanya aja kita sendiri itu banyak sekali yang tidak tersimpan dengan rapi sehingga menghambat itu proses itu. Mungkin Angelo Pauli juga mengalami yang sama. Konfraternya mungkin tidak mempunyai dokumen-dokumen yang banyak. Dan seringkali memang ini melibatkan juga ahli-ahli yang sangat kritis. Jadi menurut kita itu sudah bukti, menurut orang lain bukan. Ya. Saya tidak tahu, mungkin Romo Edison nanti bisa melengkapi saya karena tadi dia minta saya melengkapi dia, ya kan. Biasanya orang kalau mau diangkat beato atau santo kan mesti ada miracle-nya toh, ada mujizatnya toh. Apa mujizatnya Angelo Paulus saya tidak tahu. Ya. Itu sebenarnya sudah ada sehingga sekarang dalam kanonisasi karena ada orang yang sembuh karena berdoa dengan perantaraan beato itu sebenarnya. Dan Carlo Acutis itu menjadi sangat cepat ya, meninggal baru 2016 enggak salah atau 2006 ya. Nah, itu sekarang sudah jadi beato kan dia. Carlo Acutis yang baru dijadikan beato itu karena ada anak dari Brasil yang sembuh karena doa dengan perantaraan itu penting. Nah, kalau itu enggak ada, jangan mimpi ya, jadi santo atau dari santa enggak bisa. Nah, itu. Artinya ada karya yang terkait dengan soal iman itu saya kira yang sangat jelas itu. Kemudian pertanyaan dari Suster Lucy sangat bagus, ya, sangat kritis dan ini penting. Kenapa orang yang kondisi kesehatannya udah seperti itu ya, kalau kita
omong mau dari sisi kekurangan itu, dia kekurangannya banyak sekali, tapi bagaimana dia bisa menolong orang seperti itu? Nah, jawabannya saya kira ini karya Tuhan. Kalau nggak karya Tuhan nggak bisa, itu yang pertama. Lalu yang kedua kembali ke laptop ya, kembali ke jawaban saya tadi ke Romo Aji, itu soal keutuhan tadi. Ya. Jadi dari pandangan kita orang ini sakit, dari pandangan kita ini orang kurang ini, kurang itu, tapi hidupnya dia utuh. Kalau hidupnya dia utuh itu dalam tanda kutip lalu sehat juga gitu. Yang kekudusan itu memang ada kaitannya dengan keutuhan. Kami dulu pernah punya romo paroki, pastor paroki, tempat saya berasal. Enggak saya sebut namanya karena banyak yang tahu. Itu sepanjang malam itu enggak tidur. Dia suka meditasi, lalu dengan orang-orang setempat di situ itu duduk di atas batu besar tengah kali begitu ya. Itu sampai pagi meditasinya enggak tidur dia. Tapi waktu dia pimpin misa pagi itu fisiknya tuh seger sekali gitu. Nah kira-kira kenapa jawabannya? Apakah dia ketempelan setan batu besar itu? Tidak. Orang yang terkoneksi dengan Tuhan itu secara intensif itu melampaui yang lain. Ya, kekudusan itu sebenarnya. Jadi melampaui itu, maka ada yang bilang hati-hati ya, orang gila dengan orang suci itu dekat, agak mirip. Jadi kalau Anda mengklaim orang suci bisa jadi Anda orang gila ya. Tapi kalau Anda mengklaim orang gila bisa jadi Anda suci, atau gila memang benar-benar gila ya. Gitu. Ya kurang lebih itulah jawaban saya. Terima kasih. Baik, saya kira ini kesempatan terakhir untuk penanya, 3 penanya lagi silakan. Satu Brother Esa, satu lagi Brother Elvis, satu lagi Brother Krishna. Baik, silakan. Diperkenalkan, jangan lupa. Nama saya Elvis, saya dari Pandaan, Komunitas Raja Basa, Malang. Akhir-akhir ini saya tuh membaca berita kan, entah melalui internet, media sosial itu, atau TV. Judul besarnya ini netizen nyinyir. Netizen nyinyir ini artinya apa? Berkomentar gitu. Misalnya netizen nyinyir karena misalnya Anya Geraldine memberi sumbangan ke pondok pesantren, terus ataupun Cristiano Ronaldo kemana gitu. Nah itu kan saya rasa tindakan seperti ini apa selalu ada di dekat kita gitu kan, terutama komentar orang atas perbuatan amal yang kita lakukan. Padahal ya tentu motivasi kita itu memang baik. Namun apa tanggapan kita sebagai pemberi penyalur amal ini kepada para komentator itu, padahal kita itu sungguh-sungguh tulus, meskipun ada saran ya tutup telinga aja, tapi lama-lama kalau tutup telinga ya akhirnya bocor juga kan bisa-bisa. Lalu bagaimana bisa mengubah pola pikir masyarakat itu agar tidak terlalu curiga atas apa yang kita lakukan sebagai penyalur amal itu. Itu aja, terima kasih. Mungkin kedua Romo bisa menjawab atau shoot lagi. Terima kasih. Terima kasih. Silakan. Saya Brother Esa, komunitas saya di Raja Basa. Saya punya 2 pertanyaan. Yang pertama kan berdasarkan presentasi yang terutama mengenai riwayat hidupnya Beato Angelus Pauli ini kan, Angelo Pauli kan memiliki seperti yang sudah disebutkan sensitivitas atau sensitivitas terhadap orang-orang miskin itu, terhadap mereka yang sakit juga. Kan hal ini dia miliki kan karena tadi ada faktor-faktor dari keluarganya, terus juga dari ketika dia melihat realitas di luar, maksudnya melihat realitas di masyarakat, melihat orang-orang kecil gitu, orang-orang miskin, dia merasa tergerak hatinya seperti itu. Pertanyaan saya,
dia kan sebagai biarawan yang tinggal di biara. Kira-kira apakah komunitasnya, cara hidupnya sebagai biarawan itu dapat menjadi salah satu faktor pembentuk sensitivitasnya terhadap orang-orang yang miskin dan yang sakit ini, Kak? Ya atau sih menurut saya sih kan kalau orang yang tinggal di biara kan ya pada umumnya kan kehidupannya jarang sekali tidak terpenuhi seperti itu. Terus juga seperti yang sudah dikatakan tadi kan ya hidupnya juga dalam arti tertentu seimbang gitu. Apakah terkhusus Beato Angelo Pauli juga punya pengalaman di komunitas biaranya yang akhirnya dapat membentuk sensitivitasnya terhadap mereka yang miskin dan sakit ini. Terus yang kedua, sebagai rohaniawan kan tentu konsennya kan urusannya terhadap hidup spiritualitas. Nah terus kita juga ya pada masa kini ya hidup di dunia yang hidup di tengah-tengah mereka yang ya tadi seperti itu miskin, terlantar, sakit gitu. Pertanyaan saya kan apakah yang kita tekun ini spiritualitas, hidup rohani ini apa dapat menanggulangi ya misalnya contohnya itu ya angka kemiskinan di Indonesia misalnya gitu, apakah bisa gitu. Padahal kan menurut saya konteks dunia saat ini terutama juga anak-anak muda kan sangat menuntut hal-hal yang konkret, tindakan konkret, terus juga hal yang instan gitu yang hasilnya langsung kelihatan gitu. Terus menurut Romo-Romo ini apakah kita yang menghidupi spiritualitas itu dapat juga ikut berkontribusi? Apakah juga cukup untuk menjadi penyalur rahmat saja kepada mereka? Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya Brother Kristina silakan. Nama saya Krishna, saya dari komunitas Raja Basa. Saya tertarik dengan tentang pastor paroki yang solider. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Romo Edison bahwa Angelo Pauli adalah orang yang baik dan dia itu memperhatikan terhadap orang miskin dan orang sakit. Dan ketika ia dipindahkan ke satu paroki Corniola, itu malah umatnya itu malah membenci dia. Padahal kan dia di situ ingin membantu umat yang memiliki masalah dan terangkap gitu. Tapi ia itu malah dibenci oleh umat. Mungkin apa latar belakang umat itu membenci Angelo Pauli? Baik, terima kasih. Para Romo dipersilakan. Baik, Romo Edison bisik-bisik saya, kamu aja dulu meskipun nanti yang pertama jadi terakhir katanya. Brother Elvis ya, respon kita terhadap para komentator gimana? Jawaban saya singkat satu, para komentator itu dikomentari aja, gitu ya. Jadi kalau dikomentari jangan diam saja, kita komentari juga dia gitu ya. Jadi dia nyinyir komentar, lalu nyinyir kita komentarnya nggak usah nyinyir lah, komentarnya yang berbobot gitu. Lalu nanti yang nyinyir-nyinyir itu saya kira kalah itu ya. Gitu. Lalu yang kedua tadi kan dikatakan bagaimana kita harus mengubah cara pola pikirnya masyarakat itu. Pola masyarakat tidak usah diubah, biarin aja. Satu, itu memang harus dibiarkan. Dua, kita tidak bisa mengubah cara pikirnya mereka. Yang harus kita ubah itu cara pikirnya kita. Gitu. Maka kalau ada orang nyinyir mengomentari, jangan kita menjadikan diri objek komentar. Berkomentarlah juga terhadap mereka gitu kan. Ya, kita tidak mau dikendalikan oleh mereka. Kita mengendalikan diri kita sendiri
Dan kita tidak perlu mengubah pola pikir masyarakat, yang penting kita melakukan sesuatu secara baik dan benar. Ya. Kalau itu kita lakukan terus-menerus secara konsisten, saya kira seperti yang dialami Angelo Pauli, meskipun ditolak di satu paroki dan sebagainya, toh dia akhirnya diakui juga. Bukan hanya oleh umat paroki itu, tetapi oleh gereja. Singkatnya, ya kembali ke roh tadi, spiritualitas tadi. Ya. Oke, itu. Kemudian Frater Esa, pasti hidup komunitas itu membentuk sensitivitas, pasti itu. Artinya dalam diri Beato Angelo Pauli ya, bahwa komunitas-komunitas lain tidak membentuk sensitivitas kita, itu menjadi persoalan lain yang perlu dipelajari dan perlu dikritisi ya, karena seringkali kita punya ahli-ahli spiritualitas itu yang dikritik oleh Paus Fransiskus tadi, waspadai kontemplasi, waspadai spiritualitas, tapi tidak berujung pada belas kasih tadi. Kita bisa saja kita menjadi ahli spiritualitas, tapi itu akademis, ilmiah, rasional, tetapi di dalam prakteknya mungkin belum ya. Nah, artinya maka kita perlu mengkritisi itu. Tapi saya yakin kalau itu ditanamkan dalam diri orang, itu memang akan membantu orang untuk menjadi sensitif. Lalu apakah spiritualitas kita itu bisa membantu mengatasi situasi sekarang, terutama kemiskinan zaman sekarang, terutama di antara anak-anak muda yang berpikirnya itu instan, maunya konkret, cepat, dan praktis. Apakah spiritualitas bisa membantu itu? Seharusnya dan semestinya bisa. Kalau spiritualitas tidak bisa masuk ke situ, itu bukan spiritualitas. Ya, karena salah satu makna dari spiritualitas itu adalah konektivitas. Jadi tidak ada spiritualitas itu yang abstrak, itu tidak ada. Itu kalau abstrak teori, bukan spiritualitas dia. Spiritualitas itu antara lain bermakna keterkaitan. Ya, maka ketika tadi kita bicara relevansi, sebenarnya kita mau menggali spiritualitasnya. Kalau nilai spiritualitas, makna hidup yang dihayati oleh Angelo Pauli itu tidak ada kaitannya dengan kita, itu enggak ada spiritualitasnya, tidak ada connection, there is no connection there. Ya, tidak ada hubungan sama sekali. Maka kalau kita menemukan itu ada keterkaitan, itu pasti ada rohnya, dan roh itu spiritualitas. Spiritualitas itu konkret, jangan mengira spiritualitas itu abstrak. Ya, keliru kalau kita menganggap spiritualitas itu teori-teori. Makanya saya bilang di awal, banyak ahli spiritualitas yang lupa bahwa spiritualitas itu adalah sebuah konektivitas, sebuah penghayatan hidup yang konkret, bukan menghafalkan ajarannya tokoh A, tokoh B, tokoh C di mana-mana lalu menjadi ahli seminar, bukan. Ya. Spiritualitas itu konkret. Maka kalau kembali ke pertanyaan Suster Lucy tadi, sebenarnya Angelo Pauli itu orang yang menghayati spiritualitas, konkret sekali dia. Sakit oke, tapi masyarakat sekitar saya membutuhkan, dan itulah orang yang terkoneksi. Ya, orang yang menghayati spiritualitas itu terkoneksi dengan yang lain. Mungkin kalau saya boleh membuatnya menjadi sangat lebar, itu banyak sekali kongregasi-kongregasi itu lalu yang mati sekarang. Kenapa mati? Tidak terkoneksi lagi dengan zaman. Dia tidak menghayati spiritualitas lagi. Romo Edison berkali-kali mengatakan kembali ke sumber misalnya. Kembali ke sumber boleh, sumber itu dekat Muntilan sana itu ya, bukan itu maksud saya ya. Sumber berantas. Itu ya, kembali ke sumber penting, tetapi kalau sumber yang kita gali itu tidak terkoneksi dengan realitas masyarakat kita sekarang, generasi milenial, generasi digital, masyarakat revolusi industri 4.0, spiritualitas kita itu mati. Dan kalau mati, it's not spirituality anymore. Itu bukan spiritualitas lagi. Spiritualitas itu hidup gitu. Jadi orang yang punya spiritualitas itu pasti hidup orangnya itu. Bukan kelelar gitu, enggak merespon gitu ya, bukan, dia hidup baik dalam doanya, dalam kerjanya, dalam apa yang dilakukan itu selalu ada yang menyala gitu loh ya. Itu orang yang punya spiritualitas itu begitu ya. Maka menjadi tugas dan tanggung jawab frater-frater milenial, frater-frater digital, frater-frater era revolusi industri 4.0 untuk mendaratkan spiritualitas Karmel di zaman sekarang ini. Dan kalau itu berhasil, kita bisa mendorong mereka, merangkul mereka, tidak hanya mengatasi kemiskinan, mengatasi yang lain. Karena spiritualitas itu menjiwai semua sebenarnya. Jadi kalau kita tidak bisa
membawa anak-anak muda ini ikut serta dalam mengatasi ini, kita perlu bertanya, spiritualitas kita ini kita ketahui sejauh mana dan kita pahami seberapa dan sudah kita hayati sampai kemana di antara anak-anak muda itu. Maka generasi para frater yang sekarang di Raja Basa lah, di Talang Lima lah, itu generasi yang berbeda dari kami, dari saya, ya pasti punya cara pandang berbeda dalam menerapkan spiritualitas itu, meskipun nilai-nilainya intinya sama gitu, esensinya sama, tapi bungkusnya harus berbeda. Gitu, frater. Saya kira sudah saya jawab semua ya. Udah, ya silakan. Tinggal bagian saya. Ya, masih mau ditambahi lagi, berarti kan masih banyak kan. Pertanyaan terakhir kan enggak kamu jawab. Oh iya. Mungkin tambahan untuk pertanyaan yang kedua terakhir itu mengenai kontribusi dan penyalur itu. Dan saya kira gini, apakah mungkin itu dengan dalam kaitannya dengan situasi Indonesia. Nah, tidak usah bermuluk-muluk, saya kira komunitas misalnya Raja Basa dan Talang Lima itu praktis sudah melakukan ini, saya kira. Contoh dari Raja Basa mengenai Kasosek itu kan sebagai distributor aja ke para frater. Nah, itu kan salah satu sebenarnya wujud nyata dari apa yang sudah dibuat oleh Angelo Paulini. Mungkin Talang Lima distribusi mungkin karena mereka di Talang Lima para frater tidak punya kegiatan seperti kontribusi yang Talang Lima, jadi bukan seperti yang Raja Basa karena waktunya memang masa formasi Talang Lima itu singkat sekali, cuma 2 tahun kalau lancar. Mungkin ada beberapa mungkin lebih dari itu karena tidak lancar. Mungkin ada malah lebih banyak, lebih lama daripada formatornya bisa jadi. Nah, kontribusinya agak lain. Jadi biasanya misalnya mungkin para frater Talang Lima belum mengalami, jadi apa yang misalnya kami miliki itu misalnya tahun baru, nah itu memberikan kontribusi kepada tukang-tukang becak, tukang parkir yang di Jalan Gede itu dan juga di Jalan Rinjani. Itu makanya kalau misalnya mereka melihat para frater itu lewat naik sepeda atau saya naik sepeda motor itu Pak biasanya dipanggil om ya. Mereka karena sudah memang kita sudah memberikan kontribusi kita sudah dikenal untuk itu. Nah, ini salah misalnya ya. Tentu di komunitas-komunitas lain memiliki cara lain untuk apakah kontribusi atau sebagai distribusi. Lalu mengenai paroki di Fiesole yang kelihatannya dia ditolak oleh umat di sana. Prinsipnya gini, tidak semua orang suka kepada orang yang baik. Orang yang jahat pasti akan, atau orang yang tidak baik pasti akan melihat orang baik itu sebagai rintangan. Dan jangan bermimpi juga misalnya, kalau misalnya nanti pergi berkarya di paroki, jangan bermimpi bahwa semua umat paroki itu senang kepada kamu. Jangan bermimpi. Pasti dengan kebijakan-kebijakan yang mestinya membantu umat atau memajukan umat bisa jadi malah dianggap sebagai rintangan. Dan lihat saja juga di Indonesia situasi kita saat ini, orang yang berbuat baik itu selalu dianggap sebagai rintangan bagi orang yang tidak berbuat baik. Nah, itu biasa seperti itu. Udah semacam jangan berpikir juga bahwa semua umat beriman itu baik. Nah, jangan bermimpi juga. Nah, seperti itu. Tapi artinya bahwa pasti ada penolakan sana sini. Nah, mungkin di Fiesole situasinya paroki di sana mungkin agak lain daripada yang lain. Kalau kita perhatikan memang dari paroki-paroki lain yang dilayani oleh Angelo Paulini memang umumnya dia malah selalu diharapkan tinggal di situ. Ini yang bisa saya katakan untuk menjawab Krishna tadi. Baik, terima kasih. Saya kira sesi diskusi dan tanya jawab kita cukupkan di sini.
Lalu kita ucapkan terima kasih kepada para romo penanggap pertanyaan dan terima kasih kepada para saudara dalam keaktifan dan partisipasinya pada sesi ini. Baik, setelah ini waktu kami berikan kepada seksi liturgi untuk persiapan kita misa.